warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Hestiana, biasa dipanggil Hesti. Nah, saya mahasiswa dari Stikes Merculakti Jaya Padang dari Prodi S1 Keperawatan. Nah, jadi sebelumnya kan kita belum saling kenal nih bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita kan baru pertama kali bertemu. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu memperkenalkan diri bapak-bapak dan ibu-ibu dulu ya. Pertama dimulai dengan ibu. Perkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Halimah Kusadia, sering dipanggil Halimah. Baiklah, sapa Bu Halimah. Hai Bu Halimah. Hai. Baiklah, kemudian dengan Ibu, silakan Ibu perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Anissa, biasa dipanggil Anissa. Baiklah, mari kita sapa Bu Anissa. Hai Bu Anissa. Hai. Baiklah, kemudian dengan Ibu, silakan Ibu perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Aulen Tasya, biasa dipanggil Tasya. Baiklah, mari kita Tasya. Hai Bu Tasya. Hai. Baiklah, selanjutnya dengan Ibu, silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Kusnawati, biasa dipanggil Pes. Baiklah, mari kita sapa Bu Pes. Hai Bu Pes. Hai. Baiklah, kemudian dengan Bapak, silakan Bapak perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Renanti, panggilan Re. Nah, baiklah, mari kita sapa Bapak Re. Hai Bapak Re. Hai. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau saya boleh tahu, apa alasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu datang ke sini? Nah, pertama dimulai dengan Ibu. Apa alasannya Ibu Pera? Karena ada orang yang berbisik-bisik. Ya. Kemudian dengan Ibu, apa alasannya Ibu? Karena saya sendiri bekerja. Ya. Kemudian dengan Ibu Nisha. Karena ada orang yang marah-marah sama saya. Kemudian dengan Ibu, Ada bon bau bunga. ada bunga. Kemudian dengan Ibu Pes, Saya takut, Bu. takut. Kemudian dengan Bapak Ray, apa alasannya Bapak? Karena ada yang melotot kepada saya. Ya. Baiklah, kemudian dengan Bapak Fahmi, apa alasannya Bapak masuk ke sini, Pak? Gejala yang saya rasakan karena saya sering merasa halusinasi. Ibu, terlebih dahulu kita pasang papan namanya terlebih dahulu ya. Nah, pertama dengan Ibu Pera Rahima, bisa pasang sendiri Bu? Bisa. Nah, kemudian dengan Ibu bisa pasang sendiri Bu. Kemudian dengan Ibu, kemudian dengan Bapak, kemudian dengan Ibu bisa pasang sendiri Bu. Kemudian dengan Bapak, baiklah Bapak dan Ibu-ibu, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini? Nah, pertama dimulai dengan Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang. Senang. Kemudian dengan Ibu Halimah, bagaimana perasaannya? Saya Takut. Kemudian dengan Ibu Anissa, bagaimana? Kemudian dengan Ibu, bagaimana perasaannya Ibu? Baiklah, kemudian dengan Ibu Pes, bagaimana perasaannya Ibu? sedih, Bu. Sedih. Baiklah, kemudian dengan Bapak Fahmi, bagaimana perasaannya sekarang Pak? Perasaan saya sering merasa sedih. Kemudian, baiklah, kemudian dengan Bapak Fahmi, bagaimana perasaannya Bapak? Perasaannya sering saya alami, saya sering merasa sedih. Baiklah, kemudian dengan Bapak Ri, bagaimana perasaannya Bapak? Saya Nah, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan kita pada pagi hari ini. Nah, tujuannya yaitu nanti kita akan membaca koran. Nah, setelah membaca koran, nanti kita akan berdiskusi secara terbuka. Nah, setelah itu, setelah koran dibaca tersebut, nah, jadi apakah Bapak dan Ibu bersedia? ya bersedia. Iya.
Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, nah sekarang saya akan menjelaskan aturan mainnya. Nah jadi aturan mainnya adalah Bapak-bapak atau Ibu-ibu boleh meninggalkan ruangan ini, tapi harus minta izin terlebih dahulu kepada saya. Nah kemudian kita akan melakukan kegiatan ini lebih kurang 30 menit ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini diharapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Nah, jadi bagaimana dengan bapak-bapak dan ibu-ibu? Apakah setuju? Setuju. Ibu-ibu, langsung saja kita mulai untuk kegiatan membaca korannya ya Bapak dan Ibu-ibu. Pertama saya akan membagikan korannya. Nah, ini untuk Ibu Vera. Ini untuk Ibu Pes. Ini untuk Ibu Sadia. Ini untuk Bapak Fahmi. Ini untuk Bapak. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, mari kita mulai untuk membaca korannya. Pertama dimulai dengan Ibu Vera, silakan, dan semuanya kita mendengarkan ya Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian akan membacakan bergantian. Nah, kemudian dimulai dengan Ibu Vera terlebih dahulu. Ya. Udah paragraf ya Bu? Ya. Kolaborasi untuk kepedulian dan rasa cinta. Pemilik Yayasan Ikhwanus Shafaa Mudo, Kenagarian Lasi Kecamatan Candung, Haji Jusni mengatakan, panti ini didirikan sebagai bentuk berbagi dan menyantuni orang yang membutuhkan. Perempuan 90 tahun yang biasa dipanggil Umi itu menyebutkan orang tua laki-lakinya dulunya suka membantu serta berbagi dengan anak yatim. Itulah kenapa akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan panti asuhan dan panti Tresnawerda untuk menyantuni anak yatim dan lansia di dalam dan luar panti. Di sini kita menyantuni anak yatim piatu dan duafa. Pola asuh yatim piatu di dalam keluarga dan dalam panti. Khusus di dalam keluarga adalah anak-anak dari Kenagarian Lasi. Anak-anak tersebut dibantu sembako. Khusus santunan dari asam sampai Z kami belum mampu. Sebut Umi didampingi cucunya Zul Elfida yang sekaligus pengelola panti asuhan dan panti Tresnawerda. Yayasan Ikhwanus Shafaa yang bercerita banyak dengan tim rakyat Sumbar usai kegiatan penyerahan bantuan sembako. Baiklah, Ibu Sipes, silakan Ibu. Pemilik Jasni yang masih terlihat segar dan sehat di usia yang sudah mencapai 90 tahun itu menambahkan, sedangkan panti berasal dari berbagai daerah seperti Damsraya, Bandang, Payakumbuh, dan Palubuan. Tingkatan sekolahnya ada umur 0, bayi, balita, SD, dan SMP. Untuk tingkat lanjut, panti belum mampu. Kita masih berharap bantuan masyarakat. Kita juga menyantuni penyandang disabilitas sebanyak 4 orang, terdiri dari tunawicara 3 orang, wajah kembar sedunia 1 orang. Di dalam panti, di luar panti ada cacat, lumpuh, layu 1 orang, polio 2 orang, dan Down syndrome 2 orang. Sekarang Zul Elfida menambahkan. Baiklah, kemudian dengan Ibu Sadia, silakan Ibu. Dia menyebutkan jumlah yang dirawat di dalam panti 21 orang, yang paling banyak lansia. Sejauh ini selalu ada bantuan dari donatur berupa sembako kepada lansia.
Tanpa ada bantuan donatur, kami di panti tidak bisa bergerak. Orang-orang yang dirawat di sini yang sangat mengharapkan bantuan kita bersama. Jelaskan Zul Elfida. Saat saya mulai menerima lansia di panti ini, mereka adalah orang tua kami. Kami baru merasa lega mengelola panti ini. Beberapa tahun belakangan kita ada bantuan dari donatur seperti beras dan sebagainya, baik dari provinsi dan sebagainya. Dinas terkait dari perkembangan juga sering ke panti ini. Sambungannya. Baiklah, kemudian dengan Ibu Tasya, silakan Ibu Tasya. Air mata Umi Juzni dan Zul Elfida tidak berrenung saat memisahkan masa-masa sulit dan dialog. Mulai dari persoalan dari keluarga lain. Bahkan ada keluarga lansia yang jarang menongkrong ke panti, padahal mereka berasal dari keluarga berada. Selanjutnya Bapak Fahmi, silakan dibaca Qurannya Bapak. Dilanjutkan. Yang lebih menjadikan lagi keluarga seperti kurang respon kepada para lansia ini. Mereka jarang melihat atau menyilau orang tuanya ke panti ini. Setelah diantar ke panti oleh anak dan saudaranya, setelah itu tidak ada yang melihat sama sekali. Bahkan tidak pernah menghubungi lewat telepon menanyakan keadaannya saudara atau orang tuanya. Sedangkan mereka orang kaya dan orang berada, jelasnya. Namun bagi kami setelah masuk kemari, kami ikhlas merawat dan memperhatikan mereka. Kami juga membuat perjanjian dengan keluarga jika singkat umur dan bagaimananya sudah merupakan tanggung jawab kami dan pihak keluarga tidak akan menuntut tambahnya. Selama panti berdiri, banyak 33 orang lansia yang tutup usia sudah dikebumikan di panti ini. Para lansia yang dimakamkan di sana berasal dari Solo. Baiklah, silakan dengan Bapak Rey untuk dilanjutkan membaca. Ya Pak. Tim rakyat Sumbar sempat meninjau ruangan lansia panti yayasan Ikhwanus Shafa ini. Para anak yatim piatu dan juga penyandang disabilitas di panti ini sangat senang dan menemukan. Tim rakyat Sumbar sempat meninjau ruangan lansia panti yayasan Ikhwanus Shafa ini. Para anak yatim piatu dan juga penyandang disabilitas di panti ini sangat senang dan menemukan lagi ibu mereka. Mereka bisa mengaji dan berdoa dengan baik. Sebelum melakukan peninjauan dan bercerita banyak hal dengan pemilik dan pengelola panti, kegiatan penyaluran bantuan dilakukan. Jumlah bantuan sembako kepada panti asuhan dan panti Tresnawer Yayasan Ikhwanus Shafa ini sebanyak 30 paket. Bantuan tersebut merupakan kolaborasi antara rakyat Sumbar dengan lembaga sosial hukum inisiatif cabang Bukit Tinggi. Kegiatan tersebut dihadiri pemimpin Yayasan Ikhwanus Shafa, Umi Haji Juzni beserta cucunya Zul Elfida dan beberapa orang pengurus serta anak panti. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, kita kan sudah selesai membaca Qurannya. Nah, sekarang saya minta pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan Quran yang sudah dibaca tadi. Nah, di sini siapa yang mau duluan untuk menyampaikan pendapatnya? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan dengan Ibu Vera. Baiklah, saya merasa kasihan dengan anak-anak yang berada di situ. Iya, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan buat Ibu Vera. Nah, kemudian dengan Ibu Sipes, apa pendapatnya Ibu? Saya merasa sedih karena ini tidak dibunuh oleh penghuninya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Ibu Sipes. Kemudian dengan Ibu Halimah, silakan Ibu. Saya merasa biasa saja. Oh iya, nggak apa-apa. Mari kita beri tepuk tangan buat Ibu Halimah yang meriah. Kemudian buat Ibu Tasya. Mudah-mudahan panti asuhan makin maju. Ya bagus ya Bu, mari kita beri tepuk tangan. Kemudian Bapak Fahmi, bagaimana pendapatnya Bapak? Saya merasa bingung
karena saya belum tahu apakah suasana berada di panti itu sama seperti yang di Barat. Oh iya ya. Mari kita beri tepuk tangan. Kemudian Bapak Rey, silakan Bapak. Saya sih sebenarnya juga bingung. Tapi Iya, Bapak bingung. ya iya itu bingung. Nah, mari kita beri tepuk tangan. Bella, selanjutnya Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan meminta tanggapan dari Bapak dan Ibu-Ibu dari pendapat dari teman-temannya tadi. Nah, pertama dengan Ibu Vera, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pendapat dari Ibu Pres tadi? Saya merasa setuju karena seharusnya anak-anak itu diberi perhatian oleh orang tuanya. Ya, bagus sekali ya Bu. Mari kita beri tepuk tangan buat Ibu Vera. Baiklah, kemudian buat Ibu Pres, nah bagaimana tanggapan Ibu mengenai pendapat dari Ibu Vera tadi? Saya setuju juga yang setuju ya. Kemudian dengan Ibu Halimah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pendapat dari Ibu Tasya tadi? Saya setuju. Setuju. Kemudian dengan Ibu Tasya, bagaimana tanggapannya? Setuju. Kemudian dengan Bapak Rey dan Bapak Famid, Bapak Famid bagaimana tanggapannya mengenai pendapat dari Bapak Rey tadi? Saya bingung karena dia bingung. Iya. Ada menjelaskan begitu. Iya, Pak, betul sekali. Nah, Bapak Rey, nah jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai pendapat dari Bapak Famid tadi? Oh iya, Bapak, nggak apa-apa. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu, sekarang akan saya simpulkan dari koran kita tadi. Nah, jadi di sana ada panti asuhan, di mana ada lansia, ada anak yatim piatu. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka dan Ibu-Ibu. Nah, jadi ada lansia yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, dan juga ada anak-anak ini juga, anak yatim. Nah, jadi sekian kesimpulan saya pada hari ini untuk kegiatan membaca koran kita pada pagi hari ini ya Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, bagaimana perasaan Bapak-bapak dan Ibu-Ibu setelah ikut membaca koran pada pagi hari ini? Nah, menurut Ibu Vera, bagaimana Ibu perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega dengan membaca panti asuhan tadi. Iya. Ibu Pes, bagaimana perasaannya setelah membaca koran tadi? Merasa senang. Ya, kemudian dengan Ibu Halimah, Saya merasa lega. kemudian dengan Ibu Tasya, bagaimana perasaannya Ibu? Biasa aja. Biasa saja. Kemudian dengan Bapak, bagaimana Pak Fahmid? Ini saya merasa agak tenang. Rasa agak tenang. Kemudian dengan Bapak Ray, bagaimana perasaannya Pak? Cukup tersentuh ya. Bagus sekali ya semua jawaban dari Bapak dan Ibu-Ibu. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Bagus sekali ya Bapak dan Ibu-Ibu jawabannya. Tuh. Nah, bila Bapak dan Ibu-Ibu, kita kan sekarang sudah selesai untuk membaca korannya. Nah, jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu-Ibu nanti ketika ada waktu senggang, nanti bisa dibaca korannya Bapak dan Ibu-Ibu ya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu. Bisa. Nah, jadi untuk kegiatan selanjutnya Bapak dan Ibu-Ibu kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Nah, jadi bagaimana kalau di sini saja tempatnya Bapak dan Ibu-Ibu? Kapan Bapak dan Ibu-Ibu bisa? Besok saja ya. Nah, nanti saya akan datang lagi besok. Besoknya kapan Bapak dan Ibu-Ibu bisa ya? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi aja ya. Nah, jadi sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan pada terapi aktivitas kelompok TAK stimulasi persepsi umum, yaitu pada pasien yang mengalami halusinasi, yaitu telah dilaksanakan evaluasi membaca pada sesi kedua. Nah, yaitu pasiennya ada 7 orang, yaitu ada Nyonya V, Nyonya S, Nyonya A, Nyonya T, Nyonya P, Tuan P, dan Tuan F. Nah, di sini untuk kita dapatkan untuk evaluasinya yaitu pada aspek yang pertama, yaitu yang dinilai
memberi pendapat tentang bacaan. Nah, di sini Nyonya V dapat melakukannya, memberi pendapat tentang bacaan tentang koran tadi, yaitu diberi centang. Kemudian Nyonya S juga dapat memberikan pendapat, Nyonya A juga, Nyonya T juga dapat memberikan pendapat tentang membaca koran tersebut. Kemudian Nyonya P juga dan Tuan P juga dapat membaca pendapat tentang bacaan koran tersebut dengan kemudian Tuan F juga. Kemudian aspek yang kedua yaitu memberi tanggapan terhadap tanggapan klien. Nah, di sini Nyonya V dapat memberi tanggapan terhadap tanggapan klien dan diberi dengan centang. Kemudian Nyonya S juga dapat memberi tanggapan terhadap klien lain, juga diberi centang. Kemudian Nyonya A juga, Nyonya T, Nyonya P, dan Tuan P, Tuan F juga memberi tanggapan terhadap pendapat orang lain. Kemudian aspek yang dinilai yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan sampai selesai. Nah, di sini Nyonya V mengikuti kegiatan sampai selesai. Nah, jadi diberi centang. Nyonya S juga dapat melakukan kegiatan sampai selesai dan juga diberi centang. Nyonya A juga sama diberi centang, kecuali Tuan F tidak mengikuti kegiatan sampai selesai. Nah, jadi disinilah sampai evaluasi yang saya lakukan pada hari ini, yaitu pada stimulasi persepsi umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.